Sementara itu rombongan kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Sumber Daya serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau langsung pembangunan di Pulau Reklamasi C dan D di kawasan Teluk Jakarta Rabu pagi. Dalam kunjungan ini pemerintah menemukan ada sejumlah pelanggaran di Pulau D, reklamasi yang harus diperbaiki pihak pengembang termasuk terkait AMDAL dan IMB. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menginspeksi langsung proyek pembangunan Pulau Reklamasi C dan D ditemani Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Peninjauan ini juga dihadiri perwakilan PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang di Pulau C dan D ini. Rombongan meninjau lokasi yang seharusnya menjadi sekat kanal pemisah antara satu pulau dengan yang lain. Dalam rancangan awal, kedua pulau ini seharusnya terpisahkan kanal berjarak 300 meter sesuai dengan AMDAL yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rizal Ramli menegaskan pengembang harus taat dengan ketentuan pemerintah. Tidak bagus kalau reklamasi itu didrive atau dikendalikan oleh swasta. Swasta yang atur mesti begini, bikin peta sendiri, rancangan yang udah ada di luar rancangan, dan sebagainya. Tugas kami bagaimana ketiga kepentingan itu kita bisa optimalkan. Harus didrive oleh negara. Negara yang tentukan apa aturan-aturannya, apa undang-undangnya, dan semua termasuk pengembang harus laksanakan. Kalau enggak mau jadi apa negara kita? Kalau semua diatur oleh swasta, swasta bikin peraturan sendiri, aturan sendiri, ya bisa seenak-enaknya. Negara yang tentukan aturannya, kita enforce itu. Direktur PT Naga Indah, Nono Sampono, menjelaskan menyatunya kedua pulau merupakan masalah teknis pembangunan yang sifatnya sementara. Mengapa pulau ini melekat? Kami menganut mazhab Eropa. Kita punya konsultan dari Eropa, bukan seperti Cina 3 tahun. Nah, pulau yang 30%, pulau C yang terbangun itu kita lekatkan sementara. Sampai proses ini menguat, baru kita menggali. Jadi tempat yang kita ini akan tergali. Jaraknya lebih dari 100 meter. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengaku masalah penggabungan dua pulau ini masih butuh peninjauan teknis lanjutan. Makanya ini kita mesti teknis. Dia berdebat teknis bahwa dia bilang butuh. Padahal pulau yang lain nggak butuh. Nah ini kan jadi mungkin ada sisa beli pasir sekalian lebarkan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas kan Pulau C kan belum ada izin. Pertama. Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi untuk 6 bulan ke depan. Selama itu, pemerintah akan meninjau rencana terkait pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir ibu kota. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, TV One mengabarkan. Ya, selain masalah menyatunya pulau, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyoroti sejumlah masalah yang tidak ditaati pengembang dalam proyek reklamasi. Para pengembang dinilai tidak mengkaji dengan baik situasi lapangan mulai dari persoalan potensi banjir hingga limpasan sedimen terhadap ekosistem terumbu karang. Proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan pemerintah pusat karena Pemprov DKI Jakarta dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen perencanaan reklamasi, di antaranya Rencana Tata Ruang Laut Nasional beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam inspeksi 3 menteri ke Pulau Reklamasi hari ini, sejumlah persoalan dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Kementerian LHK mendapati pihak pengembang dan Pemprov DKI Jakarta tidak mengkaji dengan baik sejumlah situasi di lapangan terkait analisis dampak lingkungan. Di antaranya, proyek reklamasi dianggap tidak mengkaji potensi persediaan air bersih di pulau-pulau buatan nantinya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan vital kabel gas dan sebagainya yang sudah lebih dulu berada di dalam laut. Persoalan banjir juga dianggap belum berdampak penting. Selain itu, kebutuhan bahan urukan juga harus dihitung dengan baik.
Proyek reklamasi juga dianggap kurang sigap menanggapi keberatan dari PLTU Muara Karang dan Tanjung Priuk yang berpotensi mengganggu penyediaan listrik. Ada juga potensi terganggunya pipa bawah laut, termasuk dampak limpasan sedimen terhadap ekosistem terumbu karang. Kalau lihat kondisinya seperti ini, sesuai juga arahan Pak Presiden Wakil Presiden, maka moratorium planning secara keseluruhan kita berlakukan dengan selesainya seluruh analisis dan plan dikaitkan dengan nanti gereja yang sekolah dan lain-lain yang disiapkan oleh Bappenas. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menyoroti dampak Pulau C dan D yang menyatu. Kondisi ini dianggap bertentangan dengan ketentuan reklamasi. Pulau reklamasi diwajibkan memiliki jarak 300 meter antar pulau. Kemudian, pulau reklamasi juga harus berjarak 300 meter dari daratan yang ada. Pulau juga harus memiliki kedalaman 8 meter ke bawah laut. Jarak tersebut dimaksudkan agar ada kanal pemisah untuk memberi jalan pada nelayan sekitar dan daerah tangkapan ikannya. Pembuatan pulau reklamasi juga diharuskan tidak mengganggu arus laut, sehingga tidak ada gangguan lingkungan alam. Intinya, karena sudah ini terjadi, kita ingin membereskan, mengoreksi apa yang telah terjadi tidak betul, kita akan bereskan supaya ini tidak menjadi satu gangguan lingkungan, baik untuk alam itu sendiri maupun untuk para stakeholdernya, supaya didapatkan pembetulan sehingga reklamasi ini tidak menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta mengaku akan menunggu izin AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum melanjutkan proyek reklamasi. Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberlakukan denda terhadap pengembang yang telah menyalahi aturan AMDAL. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, TV One mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, berjanji akan mendengarkan apa yang terjadi menjadi keinginan warga Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk itu, Jarod akan mencari waktu di luar jam kerjanya untuk mendatangi warga Kampung Luar Batang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyatakan perlunya dialog yang baik antara pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga terkait rencana penataan Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Pernyataan Wagub ini menanggapi insiden Senin malam saat warga Luar Batang menolak kehadiran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah ke Masjid Luar Batang. Pak Saifullah ke sana untuk berdialog ya, tapi masih belum bisa berjalan bagus ya. Ya saya pikir nanti kalau perlulah saya akan datang ke sana, tapi diam-diam secara pribadi begitu ya, untuk menjelaskan dan mendengarkan sebetulnya, mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh warga. Kalau misalnya warga tidak mau menjual? Oh belum juga. Kalau nggak menjual nggak apa-apa toh, itu kan hak juga warga. Tapi kami ingin mendengarkan. Saya tidak yakin kok warga tidak mau ditata yang baik, diatur yang baik ya. Jadi kita coba nanti akan kita dengarkan apa aspirasi mereka ya. Sehubungan penataan kawasan pasar ikan, Pemprov DKI Jakarta telah menggusur permukiman warga di Kampung Luar Batang, Kampung Akuarium, dan Kampung Pasar Ikan 11 April lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya sesaat lagi. 안녕하세요, 이민호입니다. 저는 로아 화이트 커피를 사랑합니다.
인도네시아 넘버원 루악 화이트 커피. saya suka luwak white coffee. 맛있다. Ketika berkeringat, kuman berkembang dan kesegaran pun hilang. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Karenanya, mandi dengan Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun jadi wangi dan segar sepanjang hari. Sabun biasa tak bisa. Dettol dengan kesegaran 12 jam. 100%